Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan sekalian dari Syariah Friends yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sejarah asal muasal adanya disyariatkannya ibadah haji ya. Tentu ibadah haji adalah ibadah yang sangat mulia, yang dimana terlalu banyak dalil akan keutamaan ibadah haji ya. Di antaranya haji bagi para wanita merupakan afdhalul jihad. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakunna afdhalul jihad al-hajjul mabrur. Bagi kalian wahai para wanita, jihad yang terbaik yaitu haji mabrur. Itu ketika sebagian wanita bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaina jihad?" Apa kami wanita punya kewajiban berjihad, laki-laki berjihad, berperang jalan Allah? Kami tidak ada. Kata Nabi, lakunna afdhalul jihad, bagi kalian jihad yang terbaik al-hajjul mabrur, haji yang mabrur ya. Kemudian juga dalam hadis misalnya Rasulullah SAW mengatakan, man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuk raja'a min dunubihi ka yaumin waladathu ummuhu. Barang siapa yang berhaji, dalam hajinya dia tidak melakukan rafas, yaitu ketika ihram tidak melakukan jima, dan mukaddimah yang mengatakan kepada jima seperti rangsangan kata-kata yang menimbulkan hasrat dan yang lainnya. Walam yafsuk, ketika dia berhaji dia tidak bermaksiat, menjaga dirinya, jaga pandangannya, jaga pendengarannya, jaga lisannya. Raja'a min dunubihi ka yaumin waladathu ummuhu, maka dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Banyak ulama di antaranya Ibnu Hajar rahimahullah, di antaranya dikuatkan juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya kalau orang hajinya mabrur, dosa-dosanya terampuni seluruhnya seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Bahkan zahir daripada hadis ini kata Ibnu Hajar, bahkan tabiat itu dampak-dampak yang timbul di akhirat kelak. Misalnya kita punya urusan sama orang, kita punya masalah sama orang, ya, akan disidang oleh Allah pada hari kiamat kelak. Tapi kalau kita hajinya mabrur, sampai tabiat, yaitu dampak-dampak yang akan timbul di hari akhirat kelak juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak berlaku pada ibadah-ibadah yang lain. Salat yang begitu agung saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalawatul khams mukaffiratun lima bainahunna idza sunibatil kaba'ir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat 5 waktu menghapuskan dosa-dosa di antara salat satu dengan salat yang lain jika dijauhi dosa-dosa besar. Artinya kata para ulama, salat itu menggugurkan dosa-dosa kecil. Ramadan juga demikian, Ramadan ila Ramadan, al-jum'ah ila al-jum'ah, umrah ila al-umrah, Ramadan ke Ramadan berikutnya, umrah ke umrah berikutnya, salat ke salat berikutnya, Jumat ke Jumat berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna, akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya, idza sunibatil kaba'ir, jika dijauhi dosa-dosa besar. Artinya yang diampuni cuma dosa-dosa kecil. Adapun haji mabrur, yang diampuni bukan cuma dosa kecil, bahkan dosa besar. Di antara hal yang mendukung akan hal ini, tatkala Amr bin As radhiyallahu taala anhu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Amr bin As, dan dia dulu adalah penjahat besar, Amr bin As radhiyallahu anhu. Dan dia mengatakan, orang yang paling aku benci adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah yang paling aku benci adalah wajahnya Muhammad. Cita-citaku bisa bunuh Muhammad. Kalau saya mati ketika itu, lakuntu min ahli nar, tentu aku masuk neraka, kata Amr bin As radhiyallahu anhu. Akhirnya dia masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ubsut yadaka ubayyika." Ya Rasulullah, bentangkanlah tanganmu, aku akan membayat engkau. Ini menyatakan Islamku. Fabasata yadahu, maka Rasulullah SAW pun bentangkan tangannya. Ternyata Amr tidak jadi membayat Rasulullah, dia tahan tangannya. Kata Rasulullah SAW, "Malaka ya Amr?" Kenapa dengan gerangan engkau wahai Amr? Kenapa tidak membayat? Kata dia, "Uridu an ashtarit." Ya Rasulullah, aku ingin punya persyaratan agar aku membayat Anda. Ishtarit, kata Rasulullah SAW, apa syaratmu? An yaghfirallahu li, aku mohon agar Allah mengampuni dosa-dosaku yang telah lalu. Maka kata Rasulullah SAW, ama ta'lamu ya Amr, tidakkah kau tahu hai Amr, annal islama yahdimu makana qablahu, ketahui bahwasanya Islam akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Wa annal hijrata tahdimu makana qablaha, hijrah akan menghapuskan dosa sebelumnya. Wa annal hajja, dan sungguhnya haji, yahdimu makana qablahu, haji itu akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Ini menguatkan bahwa seorang kalau haji mabrur, ya, dia akan dihapuskan dosa-dosanya seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Apakah ada anak lahir dengan bawa setetes dosa, setitik dosa? Tidak ada noda dosa sedikit pun pada anak bayi tersebut. Tidak ada. Maka demikian orang yang kemudian
mendapatkan meraih haji mabrur, maka dia akan bersih dari dosa-dosa. Makanya kata Rasulullah SAW, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji mabrur tidak ada balasan yang setimpal kecuali surga. Ini menunjukkan ibadah ini ibadah yang sangat agung. Ya, ibadah yang sangat agung. Namun dia adalah ibadah yang sulit, tidak mudah. Ada persyaratan, harus memiliki kemampuan. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Haji mampu haji wajib bagi orang yang mampu. Nah, seorang berusaha bertemu dengan Allah dalam kondisi sudah berhaji. Kalau dia punya kemampuan, segera dia daftarkan dirinya agar bisa berhaji ya. Dan untuk bisa untuk bisa menghayati kegiatan ibadah haji, perlu kita tahu sejarah tentang sejarah asal-muasal munculnya haji. Sejarah tentang asal-muasal munculnya haji. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, haji sederhananya adalah al-qasdu ilal bait al-atiq, yaitu al-hajju atau bahasa Arab artinya al-qasdu, yaitu menuju. Menuju apa? Menuju ke al-baitil atiq, yaitu menuju Ka'bah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, para ulama berselisih, apakah para anbiya, para nabi seluruhnya berhaji? Ataukah haji baru dimulai, startnya mulai sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam? Karena dalil-dalil yang datang menunjukkan Nabi Ibrahim yang bangun Ka'bah, Nabi Ibrahim yang mendirikan Ka'bah bersama Nabi Ismail, kemudian Nabi Ibrahim yang menyuruh orang-orang untuk berhaji, kemudian orang-orang pun melaksanakan ibadah haji. Seakan-akan permulaan haji dimulai dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang kita jelaskan. Tapi secara umum para ulama khilaf. Ya, khilaf para ulama. Ya. Ada dua permasalahan yang diperselisihkan, khilaf para ulama. Pada dua perkara. Ini kali ini berkaitan dengan sejarah. Perkara pertama, siapakah yang bangun Ka'bah? Perkara yang kedua, apakah para nabi sebelum Nabi Ibrahim juga berhaji alaihissalam? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Pertama, jika kita mulai siapa yang bangun Ka'bah, ini khilaf ya, karena memang tidak dalil yang sharih yang tegas yang menunjukkan siapa yang bangun Ka'bah. Maka ada beberapa pendapat khilaf. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya yang bangun adalah malaikat. Pendapat pertama yang bangun adalah malaikat. Ada yang mengatakan Nabi Adam alaihissalam. Kalau dia Nabi pertama, manusia pertama, wajar dia yang bangun Ka'bah. Ada yang mengatakan Asyif, ya, yaitu anaknya Nabi Adam. Anaknya Nabi Adam. Karena kita tahu pembahasan tentang haji berkaitan dengan Ka'bah. Karena haji secara bahasa adalah menuju dan secara syariat adalah menuju Ka'bah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam Al-Qur'an, rumah Allah yang pertama kali adalah Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sungguhnya rumah Allah yang pertama kali Allah letakkan di atas muka bumi adalah yang di Mekah, yaitu Ka'bah. Jadi ayat menunjukkan. Namun intinya para ulama khilaf, malaikat ataukah Nabi Adam ataukah Asyif, ya. Setelah para ulama sepakat, namun para ulama sepakat bahwa masjid yang pertama, rumah Allah, yang pertama adalah Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sungguhnya rumah pertama kali dalam surat Al-Imran, sungguhnya rumah pertama kali yang Allah letakkan di bumi adalah yang ada di Bakkah, yaitu yang di Mekah, yaitu Ka'bah. Kemudian zahir ayat menunjukkan bahwa Ibrahim dan Ismail alaihissalam
hanya meninggikan pondasi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait Ismail." Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas-samiul alim. Artinya secara bahasa Arab, tatkala Ibrahim mengangkat pondasi dari Ka'bah. Jadi pondasinya sudah ada. Nabi Ibrahim tinggal meninggikan pondasi tersebut. Jadi pondasi sudah ada. Yang jadi masalah siapa yang bikin pondasi ini? Jadi ketika Ibrahim alaihissalam bangun Ka'bah, pondasi sudah ada. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id. Kata Allah surat Al-Baqarah, ketika Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah dengan Ismail. Kemudian keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas-samiul alim. Ya Rabbana, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkau mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, yang bikin pondasi siapa? Ini yang khilaf. Tadi ada yang mengatakan malaikat dengan Nabi Adam adalah Syith, yaitu anaknya Nabi Adam alaihissalam. Tetapi semua sepakat bahwa yang meninggikan kembali Ka'bah, kembali bangunan Ka'bah, adalah Ibrahim dan Ismail. Jelas ini. Cuma mereka bingung siapa yang meletakkan pondasinya pertama kali. Ala kulli hal, kenapa kita sebut permasalahan ini? Karena ini berkaitan dengan sejarah. Karena haji berkaitan dengan mendatangi Ka'bah. Nah, Ka'bah siapa yang bangun? Nah, kalau Ka'bah baru fisiknya ada di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, terus apakah para nabi sebelum Ibrahim juga berhaji? Karena kalau kita bicara sejarah, kapan mulai haji? Maka kita masuk pada permasalahan kedua yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah para nabi sebelum Nabi Ibrahim juga berhaji? Ini juga khilaf di kalangan para ulama. Khilaf. Banyak riwayat yang dari Urwah bin Zubair. Tidak ada riwayat yang sahih kecuali disebutkan suatu riwayat yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, ada 70 nabi pernah berhaji. 70 nabi pernah berhaji. Ada khilaf, tapi setelah kita sebutkan khilaf dengan para ulama, ada yang mengatakan dua pendapat. Ada yang mengatakan yang pertama, seluruh nabi berhaji. Seluruh nabi berhaji tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Tidak ada hadis yang menjelaskan akan ini, tapi datang perkataan sebagian salaf. Pendapat yang kedua mengatakan seluruh nabi berhaji kecuali Hud dan Saleh. Datang dalam riwayat dari Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair tabi'in. Dia mengatakan seluruh nabi berhaji kecuali Hud dan Saleh. Kenapa mereka tidak berhaji? Karena mereka sibuk mengurusi dakwahi umat mereka. Nabi Hud sibuk untuk mendakwahi kaum Ad, dan Nabi Saleh sibuk mendakwahi kaum Samud. Padahal Saleh dan Hud dekat dengan jazirah. Ya. Kita tahu bahwasanya tempat Nabi Saleh yaitu sekitar masih berada sekarang di Arab Saudi. Kota namanya kota Al-Ula. Ya kira-kira dari kota Mekah 700 kiloan. 700 kiloan. Jadi, maksudnya masih areal, masih bisa lah. Tapi ternyata kata Urwah bin Zubair, semua nabi berhaji kecuali Hud dan Saleh. Nah, kalau kita mengikuti dua pendapat ini, berarti sudah ada nabi-nabi sebelum Nabi Ibrahim yang berhaji. Nabi Ibrahim termasuk belakangan. Kita masih ada nabi sebelum Ibrahim, masih banyak. Masih banyak ya. Dan mereka juga berhaji. Jadi mereka berhaji, meskipun mungkin sisi Ka'bah sudah ada atau hancur atau tinggal pondasinya, mereka tetap berhaji ke tempat tersebut. Namun ini semua tidak ada hadis yang sahih. Yang ada hanya pendapat sebagian salaf, hanya pendapat ulama. Ibnu Ishaq misalnya.
Namun ada hadis sahih yang menyebutkan 70 nabi berhaji. Kan? Namun ada hadis hasan itu derajatnya di bawah sahih. Jadi ada sahih, ada hasan, baru kemudian dhaif. Tapi dia bisa dijadikan hujjah. Hadis yang hasan yang menunjukkan bahwa ada 70 nabi yang berhaji. Saya bacakan hadisnya ya. Hadis diriwayatkan oleh Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalla fi Masjidil Khaif 70 nabiyan." Telah salat di Masjid Khaif 70 nabi. Nah, Masjid Khaif itu masjid yang ada dekat sekarang di Jamarat. Kalau kita berada di Jamarat ya. Di mana di Mina itu cuma 2 masjid. Yang ada di tenda orang Indonesia namanya Masjid Al-Kuwaiti. Yang ada di areal lempar jamarat ada masjid gede namanya Masjid Al-Khaif. Masjid Al-Khaif. Dahulu di situ ada masjid yang para nabi sholat, situ ada 70 orang nabi sholat di Masjid Al-Khaif. Kata Nabi SAW, sholat di Masjidil Khaif 70 nabiyan. 70 nabi sholat di situ. Minhum Musa. Di antaranya adalah Nabi Musa alaihissalam. Ka'anni anzuru ilaihi wa alaihi aba'atani ya qatwiniyatani wa huwa muhrimun ala ba'irin min ibili shanu'ah makhtumin bi khitami lifin aw safran. Intinya dia mengatakan di antara Musa, dan aku lihat Nabi Musa berihram di atas onta. Jadi Nabi Musa juga berhaji. Di antara 70 nabi tersebut di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Demikian juga riwayat dari Abi Musa Al-Asy'ari, tadi hadis Ibn Abbas. Dari riwayat Abi Musa Al-Asy'ari, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Laqad marra bir-rawha'i 70 nabiyyan fihim nabiyullah Musa alaihissalam, hufatan alaihim al-aba ya'ummuna baitallahil atiq." Ya, telah melewati bir-rawha, satu tempat, lokasi, 70 nabi. Di antara 70 nabi tersebut ada Nabi Musa alaihissalam. Mereka tidak memakai sendal, kemudian mereka menggunakan la'ba, yaitu semacam kain, macam ihram. Ya umuna baitallahil atiq, dan mereka semua menuju kepada Ka'bah. Jadi hadis yang sahih ada 70 nabi, tapi tidak disebutkan 70 nabi ini. Apakah ada sebelum Nabi Ibrahim ataukah semua setelah Nabi Ibrahim? Yang disebutkan Nabi Musa. Nabi Musa adalah keturunan Ibrahim. Karena Nabi Musa alaihissalam adalah Bani Israel. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam, nanti akan menceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam, nenek moyang para nabi ya. Sebelumnya nabi-nabi juga, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam di antara anaknya adalah Ismail dan Ishak. Ishak punya anak Yakub, Yakub lah Bani Israel 12, dan nabi-nabi Bani Israel seperti Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi banyak sekali ya. Nabi Daniel dan Nabi Zulkifl, Nabi Ayub, itu semuanya adalah Bani Israel. Semuanya Bani Israel. Nah, di sini hadis yang saya menyebutkan 70 orang nabi berhaji. Yang jadi masalah, apakah ini yang datang dalam hadis yang saya cuma ini? Namun pertanyaan tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan bahwa apakah nabi-nabi tersebut, apakah di antara ada nabi-nabi sebelum Ibrahim? Yang ada Nabi Musa setelah Ibrahim alaihissalam. Ini mukaddimah ya, yang disebut khilaf di kalangan para ulama. Saya ulangi, karena sejarah haji berkaitan dengan Ka'bah, kita bilang Ka'bah khilaf di kalangan para ulama. Ya, setelah para ulama sepakat Nabi Ibrahim yang bangun Ka'bah, tapi dia bangun di atas pondasi. Nah, pondasi itu yang bikin siapa? Malaikatkah yang bikin, atau Adam alaihissalam, atau anaknya Adam yaitu Syif? Khilaf di kalangan para ulama. Tapi Ibrahim dan Ismail yang pertama kali bangun bangunan Ka'bah, dan haji berkaitan dengan Ka'bah. Kalau pondasi tersebut sudah ada, bisa jadi nabi-nabi sebelum Ibrahim juga berhaji. Ya, Adam berhaji, dan itu pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan seluruh nabi berhaji. Sebagian ulama mengatakan seluruh berhaji kecuali Hud dan Saleh. Namun ini semua pendapat, dan datang dalam hadis sahih 70 nabi berhaji, di antaranya Nabi Musa. Nabi Musa tidak jadi masalah karena Nabi Musa setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam akan berhaji. Nabi Isa alaihissalam berhaji, tapi hajinya ketika dia diturunkan dari langit ke bumi lagi setelah di akhir zaman. Kemudian setelah dia membunuh Dajjal, dia berhaji.
dia berhaji. Jadi ada nabi-nabi selain Nabi Muhammad yang berhaji. Jadi masalah apakah ada nabi-nabi yang berhaji sebelum Nabi Ibrahim, ini yang kita tidak punya jawaban secara nas, hanyalah pendapat-pendapat ulama. Oleh karenanya ketika saya ingin membahas tentang sejarah haji, saya akan mulai dari yang jelas, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena penjelasan datang secara detail tentang hajinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tolong di foto. Setelah ini kita akan bercerita tentang sejarah hajinya Nabi Ibrahim alaihissalam secara singkat tentunya. Kalau kita bicara haji, kita akan mengingat beberapa hal-hal ya. Simbol-simbol haji ya. Kalau kita bicara haji, ada simbol-simbolnya ya. Simbol-simbol haji. Apa saja? Ya misalnya apa? Misalnya Zam-Zam misalnya. Kalau bicara Zam-Zam, Ka'bah ya. Kemudian di antaranya misalnya tawaf ya. Kemudian di antaranya Mina ya. Di antaranya adalah misalnya lempar jamarat ya. Ini di antara simbol-simbol haji. Nanti akan kita isyaratkan sa'i ya. Sa'i ya. Di antara simbol-simbol pelaksanaan ibadah haji. Baik, kita mulai sejarah haji dari Haji Ibrahim. Kita mulai sejarah haji dari zaman Ibrahim alaihissalam. Baik. Cerita Ibrahim alaihissalam, sederhana, saya bicara secara singkat. Sudah pernah saya singgung di sirah, tapi saya ulangi lagi. Ibrahim alaihissalam bukan orang Arab. Ibrahim alaihissalam tinggal di Babil. Babil itu Irak. Dahulu mereka bukan berbicara yang bahasa Arab. Kemudian dia dimusuhi oleh seluruh negeri. Akhirnya dia harus pergi meninggalkan negeri Babil. Tidak ada yang beriman kepada Ibrahim kecuali Lut. Fa'amana lahu Lut alaihissalam. Lut alaihissalam adalah ponakannya Ibrahim. Kemudian Lut berdakwah di daerah Sodom, di daerah Jordan. Yang kemudian mendakwahi orang-orang yang akhirnya orang tersebut para pelaku homoseksual. Ibrahim alaihissalam melanjutkan perjalanan menuju ke negeri Syam. Negeri Syam maksudnya ya, ke Jordan, Palestina. Sampai di sana ternyata dia menikah dengan seorang wanita yang soleh namanya Sarah. Sarah wanita terkenal sangat cantik, jelita, jadi istri Ibrahim. Kemudian dalam perjalanannya, kemudian Ibrahim dan Sarah melewati kota Mesir. Jadi Nabi Ibrahim berdakwah dan melewati kota Mesir. Di Mesir ada seorang raja yang sangat punya mata-mata untuk mencari wanita yang cantik. Setiap wanita cantik lewat, dia cari wanita tersebut. Dia ambil wanita tersebut. Kalau ternyata wanita tersebut punya suami, suaminya dibunuh atau disiksa, kemudian istrinya diambil. Ibrahim ketika melewati daerah Mesir, dia tahu kondisi sang raja. Raja punya mata-mata yang suka mencari wanita cantik. Maka Ibrahim berkata kepada Sarah, "Wahai Sarah, tidak ada yang beriman di atas negeri ini kecuali saya dan Anda. Kita berdua yang beriman. Kalau mereka bertanya kepada aku siapa kamu, aku akan jawab anti ukhti, engkau adalah saudariku." Maksudnya saudariku sama muslim. Namun kalau Nabi Ibrahim mengatakan dia saudariku, mereka menyangka adiknya Ibrahim. Kalau Ibrahim mengatakan saya suaminya, dia mungkin dibunuh. Tapi Ibrahim kalau mengatakan ini adalah saudariku, maka dia akan dimuliakan. Ingat tidak, dan fala tukadzibini, kata Ibrahim, kalau saya bilang kau adalah saudariku, padahal kau istriku, kalau saya bilang kau adalah saudariku, jangan kau dustakan aku. Karena tidak ada yang Islam kecuali saya dan kamu saja, kita bersaudara dalam Islam. Dan benar akhirnya datang utusan raja lapor kepada raja, wahai raja, ada seorang wanita sangat cantik jelita yang tidak pantas kecuali untuk kamu. Tidak pantas bagi seluruh manusia alam semesta kecuali untuk kamu, saking cantiknya Sarah. Akhirnya sang raja mengirim pasukannya bertanya kepada Ibrahim, siapa ini? Kata Ibrahim, hadi ukhti, ini saudariku. Akhirnya dibawalah Sarah, kemudian Ibrahim dimuliakan. Kemudian akhirnya raja tersebut ingin menggauli Sarah. Datang hadis yang sahih, hadis Abu Hurairah. Ketika sang raja ingin menggauli Sarah, tiba-tiba tangan sang raja terbelenggu, tidak kuat, dia tidak bisa menyentuh Sarah. Akhirnya sang raja berkata, wahai Sarah, berdoalah kepada Tuhanmu agar melepaskan belenggu kedua tanganku. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Maka Sarah berdoa. Seketika itu pula Allah melepaskan genggaman sang raja. Tapi sang raja tidak kuasa melihat cantiknya Sarah. Maka dia tidak bisa menahan nafsunya.
Ibarat orang sudah kelaparan, depan ada hidangan yang sangat lezat, maka dia mendekati Sarah untuk kedua kali. Ketika dia mendekati Sarah untuk kedua kali, ternyata tangannya terbelenggu lebih parah daripada sebelumnya. Lebih keras. Dia berkata, wahai Sarah, berdoa kepada Tuhan melepaskan belenggu ini. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Sarah berdoa. Husnudzan. Ketika terlepas belenggunya, dia tidak kuasa menahan hawa nafsunya. Dia ingin menggauli Sarah untuk ketiga kalinya. Ternyata tangannya lebih kuat lagi dibelenggu oleh Allah daripada kedua kali sebelumnya. Akhirnya berkata, Sarah, saya tobat, saya tidak akan ganggu kau lagi. Berdoalah kepada Tuhan agar melepaskan belengguku. Akhirnya Sarah berdoa. Ketika Sarah berdoa, maka terlepaslah belenggu raja. Kemudian raja mengatakan kepada anak buahnya, kalian tidak mendatangkan kepadaku wanita, kalian syaitan ini tidak bisa diapa-apain. Akhirnya raja memuliakan Sarah karena dia melihat ini ajaib, wanita ini tidak bisa disentuh. Kata Nabi SAW, فَأَخْدَمَهَا Hajar. Maka sang raja pun memberi hadiah berupa wanita namanya Hajar untuk menjadi pembantu Sarah. Untuk menjadi pembantu Sarah. Maka pulanglah Hajar menemui Ibrahim dengan bawa wanita lain namanya Hajar. Maka kemudian mereka hidup di negeri Syam dengan 3 anggota keluarga, Ibrahim, Sarah, dan pembantu Sarah yaitu Hajar. Sarah melihat Ibrahim tidak punya anak, dia kasihan sama suaminya, maka dia pun menghadiahkan pembantunya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dinikahi. Maka akhirnya Ibrahim menikah dengan Hajar. Ibrahim menikah dengan Hajar. Ketika Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar, punya anak namanya Ismail. Ya, tadinya Sarah tidak cemburu kepada Hajar, tapi ketika Hajar punya anak, artinya Hajar punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh Sarah. Padahal kalau kecantikan Sarah lebih cantik. Ya. Ini statusnya pembantu. Dihadiahkan oleh Sarah kepada Ibrahim. Namun ketika Hajar punya anak, mulailah cemburu Sarah luar biasa. Maka Sarah pun bersumpah sempat ingin melukai Hajar. Ya. Akhirnya Allah memerintahkan Hajar untuk pergi meninggalkan meninggalkan Syam menuju kota Mekah. Inilah asal muasal timbullah sejarah ibadah haji.